Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Branda Podcast. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, tentunya yang ahli di bidangnya, terutama dalam pemantauan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita kali ini, Mbak Dete Alia. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Aktivitas sekarang apa aja tuh, Mbak? Sekarang kita lagi penelitian tentang FTF. Ngerti nggak? FTF ini Foreign Terrorist Fighters. Jadi bagaimana kesiapan pemerintah kita dengan kemungkinan pemulangan orang-orang kita yang ada di Syria. Jadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang terasosiasi dengan kelompok radikal, terasosiasi dengan kelompok radikal lah ya. Nah, jadi mereka kan kita masih punya sekitar 600-an orang lah kalau menurut data, karena datanya masih bervariasi ya. Nah, jadi mereka ada kemungkinan pulang, ada kemungkinan, karena kan di Syria sendiri sekarang politiknya sudah berubah. Nah, presiden sekarang ini berencana ingin mengosongkan camp-camp itu, karena di orang-orang Indonesia itu kan ada di 2 camp, ada di Al-Rod sama Al-Hol. Nah, kalau pemerintah di sana mengosongkan, kan artinya dia harus pulang ke Indonesia kan. Nah, kita sedang melakukan penelitian seberapa siapkah pemerintah Indonesia menerima orang-orang ini balik. Yang waktu itu juga sempat viral ya, tentang kepulangan ex ISIS itu. Iya, betul. Itu salah satunya, Mbak. Itu salah satunya. Jadi kita belajar dari pengalaman lalu. Jadi pengalaman dulu kan banyak tuh yang dideportasi banyak ya dari Turki ya. Jumlahnya sampai ratusan gitu. Nah, belajar dari pengalaman itu, kita memperbaiki diri, pemerintah berbenah gitu ya. Dan kemudian seberapa sekarang ini kalau mereka misalnya dipulangkan lagi dalam jumlah besar, seberapa siapkah? Sebenarnya karena beresiko membawa ideologi. Itulah kalau yang kemarin dari Turki itu kan belum sempat nyebrang. Nah, kalau yang sekarang ini kan udah nyebrang, udah sudah hidup dalam lingkungan itu gitu loh. Nah, apakah mereka punya potensi atau enggak gitu kan? Nah, itu yang mesti kita assessment dulu lah ya. Kita tuh terakhir dulu ketemu yang acara apa ya, Mbak? Yang di Mercure ya? Udah lama banget yang sama Ustadz Hisam sama siapa? Umar Patek. Terakhir itu ya? Terakhir itu. Jadi bulan apa tuh? Januari 2024 ya kalau nggak salah. Iya, nggak salah 2024. Waktu kita bikin webinar ya? Iya, webinar. Mbak, sekarang kan macam-macam ya. Betul. Metode perekrutan ya gerakan-gerakan kayak yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, ISIS, CI dan lain-lain. Sekarang tuh saya lihat cenderung perekrutan ini melalui media sosial, Mbak. Dan kita juga nggak mampu mengidentifikasi kalau dalam look awalnya ya, misalnya kalau kayak yang kemarin baru kejadian grupnya Cinta Nabi gitu kan, ternyata isinya gerakan-gerakan ekstrim kan, yang mengkampanyekan jihad dan lain-lain. Nah, menurut Mbak nih, ini fenomena ini tuh terjadi karena apa sih, kok masih ada aja gitu yang terayu dengan bujukan narasi itu jihad, narasi jihad itu. Narasi menurut Mbak Dete itu gimana? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau penggunaan media sosial itu sebenarnya bukan hal baru. Jadi zaman dulu pun itu sudah ada. Cuma memang dulu kan medianya terbatas. Dulu cuma ada Yahoo Messengers. Ya kan? Jadi mereka menggunakan Yahoo Messengers karena zaman itu Yahoo Messengers yang familiar dan satu-satunya memang yang ada. Nah, kalau dengan perkembangan teknologi kan semakin berkembang teknologi, sekarang opsinya udah banyak. Ya kan, opsinya sudah banyak. Jadi bukan cuma lewat Yahoo Messengers, tapi juga masih menggunakan Messengers, cuma bukan Yahoo lagi. Kalau dulu kan cuma ada Yahoo, sekarang kan ada kalau di Facebook tuh kan ada Messengernya kan. Nah, di Indonesia kita mungkin nggak pakai itu, tapi di Filipina pakainya Messengers. Di Filipina dia pakai Messengers. Dia dibanding WhatsApp justru nggak familiar di sana, kurang dipakai lah, kurang digandrungi. Tapi mereka komunikasi dengan Messengers ya. Jadi dari waktu saya ke Filipina, penelitian tentang Marawi itu loh, konflik Marawi, perang Marawi.
Nah, saya kan ketemu teman Filipina ya, ternyata mereka itu diskusinya di Messenger gitu loh. Jadi mereka nggak pakai WhatsApp, jadi pakainya Messenger mungkin karena itu yang dikenal, yang familiar gitu ya, yang udah terbiasa. Jadi lebih apa ya, hands on lah, ya kan, buat pemakainya kan. Nah, jadi mereka pakai itu. Nah, kalau di kita itu kan lebih bervariasi, ya kan. Indonesia ini cukup gercep lah kalau merespon teknologi itu, kita cukup cepat lah ya. Nah, di kita itu kan bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, bisa pakai apa namanya, Tinder. Macam-macam ya. Sekarang pakai video gaming, game online. Game online juga ya. Pakai Roblox gitu kan. Ini kan udah baru ketahuan nih kan kemarin ya. Jadi udah mulai punya apa namanya ya, punya opsi yang banyak lah kita itu dibanding zaman dulu ya. Kalau zaman dulu masih terbatas, sekarang sudah dengan kemajuan teknologi kita menggunakan media online. Nah, kenapa media online ini yang dipakai? Ya kan? Satu, media ini murah. Ya kan, murah kan, akses, pokoknya punya kuota 10.000 aja bisa kan, ya kan. Terus kedua, media ini bisa menjangkau luas, ya kan, menjangkau sampai ke remote area pun bisa terjangkau. Karena ketika saya melakukan evaluasi dari deportan yang pernah kita pulangin dulu kan, yang pernah direhabilitasi. Terus kan mereka sudah direpatriasi. Nah, kita pengen lihat sebenarnya setelah direpatriasi, setelah kita pulangkan itu, dia setelah direhab itu mengalami perubahan nggak sih gitu kan. Jadi kita kunjungin lagi, dan itu tempatnya jauh banget. Saya bilang, ini gimana ISIS bisa sampai ke kampung ini ya kan. Saya tuh membayangin gimana caranya ISIS bisa masuk ke kampung yang remote gitu ya, remote banget gitu. Saya masuk ke dulu, wah udah pokoknya naik lagi gitu kan. Terus di sampingnya pintu pabrik masih naik lagi kan. Saya bilang, gimana caranya ISIS sampai ke sini? Nah, rupanya dengan teknologi itu, ya kan, dengan media teknologi itu, dengan teknologi itu dia bisa menjangkau area yang remote sekalipun, ya kan, dengan harga yang murah. Handphone kan sekarang udah gampang didapat. Kalau zaman saya dulu kan, ya Allah, mau beli handphone harus punya duit dulu kan, maksudnya duitnya harus banyak dulu baru bisa beli handphone. Kalau sekarang kan udah murah banget, semua bisa gampang lah, second hand aja udah cukup bisa. Nah, itu jadi mudah, accessible sebenarnya. Sekarang accessible, dan message-nya pun, pesannya pun itu tidak lagi kayak dulu. Kalau dulu kan ngaji aja, maksudnya bahasanya itu ya bahasa pengajian banget gitu ya. Kalau sekarang itu kan disesuaikan dengan zaman, jadi kekinian gitu ya. Lebih kekinian, artinya dia menyesuaikan dengan siapa sih yang direkrut, ya kan? Siapa yang lagi mau ditarget nih. Jadi orang umur berapa sampai umur berapa yang mau ditarget. Karena kalau kemarin kan press conference-nya Densus 88 sama BNPT yang berbagai kementerian juga hadir bulan November 2025 kalau nggak salah ya. Itu kan Densus menjelaskan bahwa ada 110 anak yang sudah terpapar paham radikal. Itu di umur antara 10 sampai 18. 10 sampai 18 tahun. 110 anak gitu. 110 anak di 23 provinsi. Ya kan, saya bilang 10 sampai 18, berarti ini sekarang udah lebih muda. Ya kan, artinya gini, anak yang ditarget sekarang jauh lebih muda. Karena dulu waktu saya masih menggeluti di YPP ya, itu anak termuda umur 14 kalau nggak salah, 14 tahun, tapi itu bukan direkrut. Itu bapaknya yang ngajakin, karena bapaknya keras, jadi anaknya itu mewarisi keras bapaknya, dan bapaknya pengen anaknya juga mewarisi pemahaman itu lah ya. Nah, jadi dia nggak direkrut online, itu warisan ideologi, ya kan, ibaratnya diwarisin kan ideologinya. Nah, itu yang 14 tahun yang termuda. Tapi sekarang umur 10 tahun kan artinya lebih muda kan. Terus saya bayangin 10 tahun tuh kelas 4 SD lah ya. 9 tahun kan kelas 3, 4 antara kelas 4 sampai kelas 5 lah ya. Berarti kan masih mentah banget, secara akal dia belum mateng kan. Ini anak-anak masih culun, masih yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya kan. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa dia di tanamin ideologi itu? Kok dia bisa ditarik gitu kan? Apa nih yang membuat anak-anak ini kok jadi gampang ketarik gitu kan? Nah, tapi ternyata ada banyak faktor ya. Cara menariknya itu juga macam-macam ya.
Cara menariknya tergantung kan anak-anak segitu juga sebenarnya lagi mulai lagi mulai genit juga. Kepo pengen tahu. Jadi lagi mulai genit juga, lagi mulai kepo. Nah rupanya juga pendekatan cinta juga jadi pintu masuk juga gitu. Jadi bisa gini, kamu lagi gimana? Siapa nih yang kamu suka? Gitu kan? Cerita dong kayak gitu. Jadi bahasanya juga bukan bahasa ya nama anak kecil gitu kan nggak mungkin kita pakai ideologi agama, ya kan? Nggak langsung saya ini dosa ini belum ngerti dia kan. Nah jadi pakai bahasa yang memang sesuai dengan umur dan masanya ya. Masanya anak-anak misalnya segitu tuh lagi puber, lagi mulai puber kan. Nah itu jadi disesuaikan. Jadi memang saya pikir nih perekrut ini pintar juga ya. Artinya gini, dia punya kemampuan untuk memetakan psikologi dan kebutuhan. Kebutuhan psikologis anak kayak gini, umur segini seperti apa dan kebutuhan anak ini apa. Nah, jadi narasi disesuaikan dengan kebutuhan dan psikologis anak-anak itu. Gitu loh. Kalau dulu kan zaman dulu ya, saya pernah ketemu dia umurnya sekitar 16-17 lah ya. Itu kan juga kalau menurut Indonesia 17 sudah dewasa. Tapi kalau menurut konvensi anak the convention of the child, the right of the child itu kan anak 0 sampai 18. Jadi dia masih kategori anak lah ya. Nah, itu saya ngelihat dia itu begitu kagum sama Abu Bakar Ba'asyir. Sampai bapaknya dia lebih mengagumi Ba'asyir ketimbang orang tuanya. Lebih patuh pada Ba'asyir ketimbang orang tuanya. Jadi saya pikir wah ini narasinya kuat juga. Saya bilang kenapa emang jadi apa yang didengar lah ya narasi-narasi agama zaman itu. Kalau zaman sekarang kan udah beda ya kan, karena zaman sekarang misalnya tentang nasionalismenya dibungkus dengan membandingkan lah ya, misalnya kamu pilih mana, Al-Quran atau Pancasila, misalkan nggak nyambung gitu kan, kayak demokrasi dengan khilafah. Dengan khilafah ya. Jadi kayak gitulah ya. Nah ini sekarang metodenya udah berubah. Saya pikir jadi kayaknya dia itu, kalau dulu saya melihat kelompok ini nih punya blueprint. Saya mikir gini, dia punya blueprint untuk merekrut plus blueprint narasi yang mau dipakai. Jadi dulu blueprintnya karena gini. Saya melihat kok metodenya sama semua ya, di semua negara loh, bukan cuma di Indonesia. Saya melihat karena kan saya sering ikut conference yang negaranya direkrut oleh ISIS gitu ya, kelompok ISIS. Saya bilang ini kayaknya dia punya blueprint deh, karena hampir semua negara sama metodenya, hampir semua negara sama siapa yang ditarget untuk direkrutnya, hampir semua negara metodenya aksi kekerasannya mirip gitu kan. Jadi ini kayaknya ada blueprintnya. Nah sekarang kalau menurut saya blueprint itu nggak mati dalam artian gini loh. Udah satu buku itu dipakai dari tahun sekian sampai selamanya misalnya. Nggak begitu. Jadi dia melihat perkembangan. Jadi perkembangan teknologi dia lihat, perkembangan anak juga dilihat gitu ya. Jadi dia juga punya psikolognya lah ya. Psikolog perekrut. Ketika zamannya berubah, blueprintnya pun berubah ya. Menyesuaikan. Kalau saya melihatnya gini, ini kayaknya dia disesuaikan gitu ya. Walaupun saya nggak ngelihat blueprintnya, cuma kalau saya lihat membandingkan dengan berbagai negara gitu ya. Kok sama gitu, seragam, saya lihat gini, kok seragam ini ya, sama semua gitu kan. Oh berarti dia punya pedoman perekrutan ya. Pedoman umum merekrut jihadis baru, buku panduan ya, panduan. Kalau saya melihatnya begitu karena hampir sama semua gitu. Nah Mbak, kalau dulu kan mungkin penyebaran pemikiran radikalisme itu lewat ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, kemudian lewat buku ya. Nah kalau sekarang ini kan pendekatannya lewat media sosial. Nah di media sosial itu Mbak pernah nggak teliti apa yang narasi-narasi apa yang paling sering gitu dipakai untuk mempengaruhi anak-anak terutama di bawah umur? Misalnya apa video-video yang menyentuh ke hati penontonnya gitu kan, ketika ngelihat oh ini ternyata perjuangan ISIS atau Al-Qaeda, ternyata ini bagian jihad loh ya, kita tersentuh ngeliatin misalnya begitu, apa gimana Mbak? Nah ini yang menarik, dulu sebenarnya nasyid udah dipakai.
Nah, tapi sekarang juga nasyid juga masih tetap dipakai. Jadi nasyid itu kan lagu-lagunya, lirik-liriknya enak ya. Jadi itu ternyata nasyid itu bisa menggugah semangat anak-anak muda juga gitu kan. Nah, terus juga video-video tetap masih dia pakai karena kan video itu sebenarnya audio visual itu mempengaruhi pikiran itu jauh lebih cepat kan daripada media teks ya kan. Nah, jadi medianya juga masih dipakai. Nah, itu biasanya yang dipakai ya perjuangan ISIS itu masih tetap lah ya, masih tetap dipakai perjuangan ISIS karena mereka melihat dari situ ternyata umat Islam ditindas kayak begini gitu kan. Nah, itu masih dipakai narasi-narasi video-video yang sama lah ya. Karena ada satu anak dia itu tertarik misalnya karena melihat ternyata umat Islam tuh dibantai, ditindas kayak gitu ya. Jadi Sunni Syiah gitu tuh masih dipakai ya. Nah, cuma ke sekarang ini justru saya melihat ada pola baru ya. Tapi pola barunya itu tidak menggunakan media sosial sebenarnya. Dan ini anak-anak remaja sebenarnya. Kerja sosial. Humanitarian. Jadi humanitarian. Jadi di mana ada banjir, di mana ada gempa, pokoknya di mana ada bencana di situ mereka ada. Nah, jadi mereka melihatnya gini. Ini organisasi ini cepat, punya kepedulian ya, gitu loh. Jadi kalau nungguin pemerintah kan lama nih, ya kan? Nungguin pemerintah kadang-kadang lama, butuh prosedur lah ya karena mau ngeluarin duit besar kan. Nah, tapi ini ada organisasi yang bisa gerak cepat. Sementara orang ini butuh penanganan cepat gitu kan. Nah, akhirnya adalah organisasi-organisasi ini sekarang menggunakan media kayak gitu. Jadi ini media buat saya dia bukan media sosial, tapi itu juga bagian dari media yang dipakai untuk rekrut juga. Jadi perekrutan itu bukan lagi menggunakan agama gitu ya, tapi maksudnya menggunakan narasi agama atau dakwah, tapi langsung kerja membantu orang yang dalam bencana. Nah, terus di situ dia mulai lihat ini ternyata organisasi gerakan sosial dan dia melihat bukti. Ya kan, nah, ini bukti yang ditunjukkan bahwa kita punya kepedulian, kita punya perhatian dan kita bertindak cepat. Nah, itu di situ yang saya ngeliat, ini bagian dari merekrut metode baru metode baru kan, metode baru tidak menggunakan media sosial. Terus saya tanya emang banyak yang, karena saya ngomong dengan salah satunya, emang banyak yang pada tertarik ya banyak, dan saya ngelihat itunya kan publikasinya saya lihat iya juga nih banyak anak-anak muda nih, anak-anak yang seumur anak SMA, ya kan, anak-anak SMA yang dia juga merasa bahwa itu kan juga bagian dari pencarian jati diri ya. Jadi apa sih nih peran saya, apa sih tujuan hidup saya, apa sih gitu kan. Nah, itu kan dia juga melakukan pencarian jati diri. Nah, kalau media sosial menjawabnya menggunakan media sosial, nah ini ada metode baru menjawabnya dengan kerja humanitarian, bahwa kamu hidup punya makna dengan cara membantu sesama. Nah, di situ dilihat ternyata organisasi ini. Nah, padahal organisasi ini organisasi apa sih? Itu kan ini organisasi milik siapa ini? Di balik ini siapa nih? Gitu. Nah, itu sekarang saya lihat banyak ini metode pendekatannya pakai kerja sosial gitu. Biasanya gerakan itu Mbak dari organisasi dalam negeri apa luar? Dalam ya. Dalam negeri ada di sini. Ada di sini? Ada, banyak. Ada, maksudnya lihat gini, pokoknya kalau ada bencana dia gercep lah kayak banjir Bekasi kemarin tuh kan. Banjir Bekasi kan yang sampai banyak rumah yang tenggelam gitu ya. Nah, itu ada dia langsung hari itu banjir, hari itu dia udah masuk gitu loh. Itu dalam negeri itu Mbak? Dalam negeri. Kalau dulu kan siapa Tommy Winata Group, Tommy Winata dia geraha yayasannya punya Tommy. Apa ini? Geraha apa sih? Pokoknya dulu kan kelompoknya Tommy nih yang paling gercep juga nih, Tommy Winata. Kalau ada bencana dia pasti duluan tuh kan. Nah, sekarang ada grup itu juga gitu. Jadi bukan cuma Tommy Winata, tapi ada grup itu juga yang juga cepat. Nah, ini saya pikir gini, ini juga harus diwaspadai gitu. Jadi bukan cuma sosial media yang kita waspadai. Sosial media juga kita waspadai, tapi ini juga karena ini bentuk baru dan anak-anak yang udah matang sebenarnya, secara akal.
Ya kan, artinya udah dewasa, beranjak udah bisa dewasa, ngambil keputusan, udah bisa ngambil keputusan kan, udah bisa ngambil keputusan. Kalau anak-anak kecil ini memang kan yang lewat sosial media, saya diskusi sama teman-teman itu ya, Densus, dia bilang mereka siap untuk melakukan amalia. Bahkan ada yang udah juga bikin bom gitu kan. Saya bilang oke, tapi ini anak masih kebawa emosi, belum bisa membuat keputusan sendiri. Maksudnya gini loh, dia membuat keputusan karena di drive oleh orang dewasa, bukan karena kesadaran penuh dia gitu kan. Tapi kalau yang lewat humanitarian ini kan udah kesadaran penuh, ya kan. Nah ini saya pikir juga yang nggak boleh diabaikan gitu loh. Jadi ini ada faktor sosial media. Memang sekarang mereka menggunakan sosial media karena murah meriah, cepet gitu ya, murah meriah, cepet dan efektif sosial media. Tapi ini juga ada faktor lain juga yang juga harus jadi perhatian kita. Gitu loh. Tapi itu Mbak, biasanya kan kalau ketangkep ya, misalnya ada penangkapan yang terafiliasi mendukung ini atau simpatisannya ini, kan? Itu selalu ada barang buktinya kayak simbol-simbol, kan? Terus buku-buku, apa semudah itu Mbak untuk mengakses itu kan? Kayaknya kalau saya untuk beli bendera ISIS saya taruh di sini saya takut deh. Kok ini bisa-bisanya gitu ya? Mereka buat apa? Dapetin simbol-simbol itu dan kayaknya sangat ya peduli banget gitu sama kelompok-kelompok itu. Saya pernah lihat di ini menarik juga. Jadi yang namanya indoktrinasi itu nggak harus di Indonesia oleh orang Indonesia. Jadi saya melihat ini menarik dan itu saya tanyakan ke teman tetangga kita, negara jiran ya. Dia mempromosikan khilafah dengan bendera Araya Aliwa di belakangnya, ya kan, bendera Araya Aliwa. Saya bilang, oh ini dia open banget gitu kan. Dan yang menarik karena kan saya membaca, itu kan live streaming. Jadi setiap hari itu dia live streaming kan. Jadi dan itu saya ngeliatnya di TikTok, nggak sengaja lagi ngeliatin, kok ada bendera Araya Aliwa. Terus saya dengerin kan, dia lagi nyarin tentang khilafah lah ya. Terus, dan saya melihat ternyata yang merespon itu bukan cuma orang Malaysia, kan ini di Malaysia kan. Orang Indonesia juga. Dan banyak peresponnya itu maksudnya viewernya itu banyak orang Indonesia. Jadi saya pikir yang namanya brainwash itu nggak harus dari Indonesia untuk orang Indonesia, dari mana aja bisa masuk kan, gitu kan. Saya bilang wah ini brainwashnya dari luar ini kan. Densus susah nangkepnya kan di luar. Saya bilang lah, tapi kan ini yang mendengarkan kan orang-orang Indonesia, karena kita bisa akses. Nah itulah teknologi itu bisa mempersempit jarak. Artinya mempersempit dalam artian gini, itu kan di Malaysia jauh kan secara geografis, jauh dari kita, jaraknya berapa ratusan kilometer lah ya dari sini ke Malaysia. Tapi kita bisa real time dengerin dia. Jadi dia kan live streaming. Jadi kita real time broadcast kan hari itu juga. Nah itu kita bisa dengerin. Terus saya sering tuh nontonin dia kan. Saya bilang waduh ini dia promote khilafah dan pendengarnya Indonesia gitu. Terus ditanyakan, itu nggak apa-apa kamu pakai bendera Araya Aliwa gitu di belakang situ? Ya nggak apa-apa di sini gitu kan. Nah saya tanya ke teman saya, loh kok bisa di Malaysia, kalau di Indonesia Densus sudah ada di depan pintu dia, iya kan? Densus sudah ada di depan pintu dia nih kalau di Indonesia. Nah ternyata saya baru tahu kalau di Malaysia itu ternyata ini dari kata dosen ya di salah satu universitas yang kebetulan kemarin saya ke situ. Jadi di Malaysia itu ada, mereka kan kayak federal state, kesultanan. Ya kan dia sultan-sultan sendiri. Nah ternyata tidak semua, beda sama Indonesia. Indonesia tuh satu kebijakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah kalau dia nggak, kebijakan itu dibuat oleh para sultan. Nah kalau sultannya tidak membuat kebijakan soal radikalisme terorisme, ya aman dia di situ. Jadi loh kalau kayak begitu orang lari aja ke tempat itu karena aman kan, gitu kan. Nah tapi yang mau saya sampaikan, dia menyebarkan paham khilafah di medsos karena saya nonton dan saya screenshot kan dia, saya simpen gitu ya fotonya dia. Jadi dia mengkampanyekan khilafah di media sosial, di TikTok kan orang bisa, semua orang bisa akses kan, dan pendengarnya ada orang Indonesia.
Jadi orang Indonesia kalau di Indonesia mungkin sulit, tapi karena dia ada di mana di senternya di Malaysia sana ya. Nah saya lihat kan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia beda, ya kan. Jadi kalau dia respon gitu kan kita lihat, oh ini mah orang Indonesia, bahasanya Indonesia kan. Kita hafal netizen kita. Se-Indonesia-Indonesianya orang Malaysia, tetap ada kata-kata yang sangat Malaysia kan. Nah ini saya melihat, wah ini orang Indonesia. Nah ini artinya dia masih bisa akses. Di Indonesia mungkin udah sulit karena Densus kenceng mantaunya kan. Pemantauannya Densus sudah luar biasa. Kalau ada yang kayak begitu pasti udah ditangkap Densus. Tapi ini kan di Malaysia, artinya dia masih bisa akses itu dengan mudah tentang khilafah, dan responnya itu cukup banyak, viewernya banyak. Viewernya banyak, dan saya tanya, itu kok nggak ditangkap ya? Kalau di Indonesia udah Densus di depan rumah dia. Saya bilang gitu kan. Ya itulah kebijakannya. Nah ini artinya gini, bendera Raya Aliwa itu bisa dibeli online kok. Jadi saya membaca salah satu catatan lah ya, salah satu orang yang kena kasus teroris anak-anak, dan ternyata dia beli benderanya online. Jadi kita bisa order tuh di online ya, beli Raya Aliwa itu bisa di order online. Jadi artinya kan susah kalau udah online itu gimana cara kita ngontrol, ya kan? Nah artinya kita masih bisa tetap dapat bendera itu, dapat buku-buku itu, karena buku itu ada kan, buku yang ditulis oleh ada salah satu orang yang tertarik sekali dengan buku itu. Jadi dia tanya, gimana nih bisa dapat buku ini? Oh gampang. Nanti kamu pesan aja lewat saya, nanti saya yang kirimin gitu loh. Jadi itu bisa diakses, buku-buku terus itu masih bisa diakses online. Dan kalau ketangkep pemilikan itu, Densus berhak bawa dulu ya kan, barang bukti keterangan mau terlibat apa enggak itu belakangan beda sama Malaysia ya. Kalau Malaysia dia kan sebenarnya Malaysia punya SOSMA, punya POTA, pencegahan dan penanganannya ya. Tapi saya bilang, tapi itu buktinya yang khilafah itu jalan terus, iya kan? Standar pencegahannya beda. Standar pencegahannya, enggak, maksudnya itu kan tergantung sultan mana, negara mana, ya kan? Lokasi mana ya? Lokasinya di mana? Kalau di negara di wilayahnya sultan yang sultan ini yang tidak membuat peraturan itu, ya udah aman. Masih aman ya. Masih aman. Nah beda sama kita. Kalau di kita kan satu undang-undang berlaku untuk semua. Berlaku semua provinsi ya. Ya karena kita bukan federal state. Terus lewat game online. Game online kan, sekarang mereka masuk. Roblox kemarin itu kan juga sempat ada pembatasan juga ya untuk Roblox. Karena memang di game online tuh gimana ya? Saya kan juga dulu main game nih, Mbak Dete. Dan mungkin teman-teman juga yang lain main game yang kayak perang-perangan kayak Counter Strike, Point Blank ya. Dulu pasti ada yang pernah ngerasain pakai nama Dulmatin, Umar Patek namanya. Itu kan gamenya itu Mbak. Jadi ada counter teroris, ada teroris. Kita adu nih kan, counter teroris sama yang teroris. Nah itu biasanya kita pakai nama Umar Patek, Dulmatin, Nurdin M Top, gitu. Dr. Azhari itu sering banget tuh dulu. Mungkin yang suka main di warnet tuh tahu tuh Mbak kayak begitu. Nah itu bisa nggak sih itu jadi awal kita tertanam bahwa saya karena biasa kita pakai nama-nama ini sehingga nggak sengaja jadi ini figur yang kita senengin nih jadinya nih karena aksi-aksi pemberaninya itu, terornya gitu. Mungkin nggak Mbak? Ada. Jadi gini, ini menarik juga teknologi lagi nih ya. Ini terkait dengan teknologi. Saya kemarin baca sharing. Jadi teman saya sharing. Ternyata teknologi sekarang jedak-jeduk jihad, ada istilahnya jedak-jeduk jihad. Jedak-jeduk jihad. 3J. Jadi bagaimana figur-figur seperti Imam Samudra, Amrozi, sama Gufron ya, Ali Gufron ya. Itu diimagekan sebagai bukan sebagai teroris, gitu loh. Jadi dia menggunakan teknologi baru dengan menggunakan AI ya, artificial intelligence ini. Jadi kayak mereframing. Kalau dulu kan kita framing si orang-orang ini kan teroris nih. Teroris. Nah, sekarang dia di reframing
jadi kayak dibikin lucu AI kan, dibikin menarik, dibikin asik. Jadi orang-orang yang tidak tahu peristiwa 2000 pengeboman Bali itu kan nggak akan kenal siapa dia, karena dia kayak reframing seolah-olah ini orang baik. Kayak so-called pahlawan lah ya, kayak pahlawan gitu. Jadi ada upaya untuk merubah image, merubah image ini. Nah, orang yang angkatan saya yang tahu peristiwa bom Bali, ya kita tahu lah siapa Amroji, siapa Ali Imron, siapa Imam Samudra, ya kan kita tahu siapa mereka, Umar Patek juga gitu ya. Tapi untuk anak generasi sekarang, generasi Gen Z itu, yang nggak tahu Gen Alpha, Gen Z, Gen macam itulah ya, yang tidak tahu peristiwa bom Bali, dia kan nggak kenal nih orang. Nah itu bisa jadi kemudian jadi yang itu penggunaan. Jadi mereka melihat bahwa, oh ini keren loh dia, karena dia bisa mengalahkan Amerika. Jadi trennya digiring ke sana. Apalagi kan sering beredar potong-potongannya yang setelah putusan sidang hukuman mati, Allahu Akbar. Itu kan kelihatannya kalau orang nggak ngelihat peristiwa sebelumnya kelihatannya, wih berani banget. Emang kita juga ngelihatnya berani juga Imam Samudra ya. Ada kan pas gini, ketika divonis hukum mati bukannya menyesal, dia mah happy, ada yang senyum kan. Terus ya karena dia pikir dia mau syahid kan. Nah jadi itu yang kemudian bisa merubah cara pandang. Jadi teknologi juga bisa mempengaruhi cara pandang, dan ini AI kan. Jadi dia menggunakan AI. Kan nggak mungkin Imam Samudra kayak begitu. Maksudnya yang bukan lagi teriak Allahu Akbarnya, ada yang bertiga lagi senyum, lagi apa gitu kan. Jadi dirubah dengan AI. Nah itu kalau di reframing, dibikin dicitrakan baru lagi gitu ya. Nah generasi yang selanjutnya, kalau generasi yang mengalami, yang melihat, yang mengetahui, itu pasti nggak akan terpengaruh dengan AI itu. Tapi kalau generasi yang sekarang, kan mereka ngerekrutnya generasi baru, ya kan. Nah personil baru ini yang umur 10 sampai 18 tahun ini kan, waktu bom Bali dia belum lahir kan. Ya kan, bom Bali itu udah 21 tahun lalu, kalau nggak salah 22 sekarang ya, tahun 2002. Sekarang 2025, udah 20, ya udah 2026 ya, 24 tahun lalu kan. Nah anak-anak itu kan belum lahir, ya kan. Jadi dia nggak tahu siapa itu Amroji, siapa itu Umar Patek, siapa itu Imam Samudra, dia kan nggak kenal kan. Nah itu jadi bisa jadi mereka kemudian selain main game dulu matiin gitu, dia ngeliat, wah ini tokonya keren. Nah itu juga menjadi perhatian, harus menjadi catatan kita ya, untuk orang yang melakukan pencegahan dan orang yang melakukan penindakan. Maksud saya Densus juga, ini juga harus melihat bahwa di dunia sosial ini ada yang beginian, ada di dunia medsos ini ada yang seperti ini gitu loh. Itu juga menjadi catatan. Kayak misalnya saya menemukan nih, kayak orang Malaysia. Itu saya lapor langsung ke Malaysia, saya bilang nih saya nemuin ini gimana pemerintah Malaysia gitu kan. Terus ke Indonesia juga kan saya ngeliat ada, ini menarik juga ini NII. Jadi tapi tahunnya saya nggak tahu tahun berapa, karena bannernya itu ketutup komandan upacaranya. Jadi kita nggak lihat, tapi itu Januari aja kalau nggak salah ya. Itu lagi upacara, jadi setiap provinsi melaporkan. Dan anggotanya itu banyak. Jadi 1.000 sekian, 3.000 sekian. Wah ini kayak lagi upacara 17-an gitu loh. Jadi ada komandan upacara dan setiap provinsi melaporkan kondisi provinsinya masing-masing dengan jumlah anggota sekian. Saya bilang, loh kok apel akbar itu. Saya bilang apel akbar. Saya bilang kan ke itu, ini saya nemu kayak gini nih di medsos. Nah, balik ke yang tadi Komdigi. Seberapa besarkah upaya Komdigi? Maksud saya gini loh, TikTok memang kan kesannya kayak apa sih namanya, kayak
hiburan. Tapi sebenarnya di dalam TikTok itu banyak yang bukan hiburan, gitu kan. Nah, bukan cuma orang jualan di TikTok itu. Kan TikTok kan kesannya jualan sama orang flexing, meme gitu, bikin hiburan lah ya, promosi dagangan, promosi macam-macam. Tapi ternyata saya nemuin di TikTok banyak, termasuk saya bisa nonton Al Jazeera di TikTok, ya kan. Saya nonton British BBC di TikTok, ya kan. Jadi saya nggak bisa akses di rumah TV saya bisa akses di TikTok. Nah itu ternyata di TikTok pun saya menemukan yang lucu-lucu gini. Maksudnya yang lucu-lucu ya, bukan lucu lah ya. Maksud saya yang loh ini kok ada beginian di TikTok gitu kan. Terus ada juga kalau kita perhatiin sebenarnya. Saya merhatinya pas lagi rame-ramenya Agustus kemarin. Demo Agustus 2025. Itu kalau kita perhatiin promosi khilafah di TikTok lah ya. Karena saya nontonnya TikTok terus kan. Promosi khilafah di TikTok itu masif banget. Dan dulu nih saya membedakan dulu dengan sekarang. Dulu perempuan-perempuan ini nggak aktif. Aktifnya hanya di tulisan. Jadi mereka menjadi narator, menjadi penulis. Tapi di media, dan medianya itu kan cuma media tulisan, bukan media video. Nah sekarang perempuannya itu aktif juga. Jadi perempuan-perempuan aktif dan perempuan-perempuan muda ya. Walaupun umurnya mungkin di atas 20 udah. Karena udah matang lah. Kalau lihat dari mukanya, muka-muka yang udah agak matang lah ya. Maksud saya bukan middle age, tapi masih muda, tapi di atas 20 lah. Nah itu sekarang udah terbuka gitu. Saya lihat ini kok masif banget ya. Pas setelah demo Agustus itu masif loh. Jadi saya pikir ini mereka mau mempromot khilafah, karena pada saat itu kan kita mempertanyakan demokrasi, ya kan? Kita lagi sibuk mempertanyakan ini demokrasi kok kayak gini gitu kan. Nah dia menawarkan sistem baru. Saya lihat loh ini kok, saya teruskan, saya mantau tuh ya. Setiap hari tuh saya screenshot, saya linknya saya save, saya forward gitu kan. Karena saya mau bikin analisa, ya mau bikin semacam penelitian kecil lah ya. Ini kenapa, trennya kenapa begitu gitu kan. Jadi yang saya menarik juga, ini kan HT, kalau dia, karena salah satu pembicaranya itu si Ismail Yusanto ya. Dia ketua HTI kan dulu. Nah dia kan, ini lembaga udah dibubarin. Kan HTI udah bubar, udah dianggap sebagai organisasi terlarang. Kok masih berani ya? Iya kan? Kok masih berani ya dia terbuka, ganti nama memang jadi cendekiawan Islam gitu kan, cendekiawan Muslim. Nah itu titlenya dia jadi cendekiawan Muslim. Tapi orang yang nggak kenal Ismail Yusanto kan nggak tahu kalau dia dulu ketua HTI. Kalau kita kan tahu lah ya. Tapi kalau orang-orang generasi Gen Z ini kan nggak ngerti bahwa ini organisasi udah di-ban sama pemerintah kan. Nah ini saya ngeliat kok masih ya, kok apa namanya? Khilafah juga memang nggak pakai bendera Araya Aliwa kayak yang Malaysia kan, cuma dia promosi khilafahnya kencang gitu kan, dan itu rutin masif ya, sering di kalau saya nonton di TikTok doang ya, di TikTok itu sering banget gitu. Dan saya bilang wah ini menarik ini, karena kok dia pas gitu, pas setelah kita lagi demokrasi kita pertanyakan, muncullah solusi. Kan cerita dia mau menawarkan solusi nih. Nah orang-orang muda mungkin yang nggak paham, wah iya nih gitu kan, langsung saya lihat responnya. Kan saya biasa mengkaji respon orang-orangnya kan. Ada yang setuju, banyak juga yang setuju. Walaupun ada yang di mana-mana khilafah, contohkan, sebutkan khilafah mana yang berhasil gitu kan. Gitu. Tapi saya melihat yang setuju-setujunya ini juga banyak, cuma kan kita nggak tahu dia umurnya berapa, ya kan? Karena kan ini di medsos kan kita nggak bisa lihat umur yang ngomong kan. Jadi, nah itu saya lihat ini ternyata banyak juga yang mendukung sistem ini gitu, karena mungkin mereka nggak ngerti sistem khilafah itu apa. Karena kan seperti ISIS juga kan, yang dipromosikan yang baik-baiknya, ya kan, yang bagus-bagusnya. Gitu. Jadi bukan cuma di luar sih, di kita banyak itu karena saya memantau munculnya saya kebetulan pas lagi sebenarnya nonton TikTok udah lama, tapi pas demo itu pas lagi scroll TikTok, kok ini banyak banget beginian gitu. Nah itu saya pikir wah ini menarik karena ini momennya pas gitu, dan sampai hari ini mereka masih mempromosikan kan. Jadi mereka
upaya untuk memperjuangkan khilafah belum berhenti. Iya. Ya kan? Artinya gini loh. ISIS boleh jatuh di Syria. Ya kan, ISIS sudah jatuh nih, ya kan? ISIS boleh jatuh di Syria. Di sini pun penangkapan anggota-anggota pengusung khilafah pun simpatisannya juga udah ditangkapin sama Densus masif juga kan, dalam jumlah besar-besaran juga. Tapi organisasi ini rupanya nggak nyerah, masih tetap terus gitu loh. Artinya penularannya maksudnya artinya message itu masih terus disebar. Biar walaupun itu jatuh, itu tidak walaupun itu udah ketangkap, tidak berarti organisasi ini mati. Tidak berarti ideologi ini berhenti. Ideologi ini akan jalan terus gitu. Nah, itu yang harus kita khawatir. Nah, masih ada kemungkinan nggak tuh Mbak? Misalnya kalau udah ketangkap nih, keluar melanjutkan perjuangan yang sebelumnya, masih nyebarin lagi. Ideologi itu susah mati ya. Susah ya. Walaupun ada yang pada tobat. Karena kan saya wawancara juga ya. Saya masuk itu ketemu orang-orang yang dulunya pendukung-pendukung gitu kan. Terus mereka ya ada yang tobat gitu. Maksudnya gini, ada yang mempertanyakan, saya kok bingung dengan ideologi ini. Kenapa? Kenapa bingungnya? Karena suka bertentangan, kata dia bilang. Bertentangannya, ya bertentangan dengan realita yang ada gitu ya. Misalnya sholat Jumat. Saya katanya nggak boleh sholat Jumat di masjid yang bukan kelompok itu. Terus di mana saya mesti sholat gitu kan? Karena nggak ada tempatnya untuk kelompok itu. Jadi ya mau nggak mau dia jadi bingung karena dia akhirnya nggak jadi sholat Jumat gitu kan, kayak gitu kan. Jadi mereka bingung sendiri. Lama-lama saya pikirin, ini ajarannya bingung ya Mbak, kan gitu kan. Kontradiktif gitu ya. Nah itu ada yang ngomong gitu ya. Nah tapi ya kita harus belum bisa nafas lega lah ya. Itu ada organisasinya kan ya Mbak ya? Ada, jadi orang-orang ini tetap ya masih jalan ya. Kalau kita amati kan, saya juga ngamati juga ya. Masih landscape-nya kayak gimana sih sekarang? Nah kalau saya lihat gini, landscape terorisme di kita ini mengalami perubahan ya. Perubahannya gini, dulu awal-awal aktor, saya melihat dari sisi aktornya dulu ya. Dari sisi aktor dulu awal mula kita mulai masif gerakan terorisme ini kan tahun 2000-an ya. 2000-an kan, setelah reformasi ya kan. Nah itu semua pelakunya lelaki dewasa kan. Kalaupun ada mahasiswa, tapi itu udah levelnya udah mahasiswa, ya kan, artinya udah matang lah kalau udah mahasiswa kan, bukan anak SMA, bukan anak SMP, ya kan. Nah terus terjadi pergeseran kan tahun 2000-an sampai 2016 lah ya, itu kan semua laki, ya kan. Nah 2016 muncul perempuan, Dian Yulianovi, ya kan. Itu yang mana tuh Mbak? Yang bom panci. Istana Negara, ya kan, Istana Negara, perempuan ya, perempuan kan, perempuan semua kan, perempuan tapi masih nikah belum berkeluarga, jadi dia dia melakukannya sendiri. Terus terjadi pergeseran lagi 2018, aktornya keluarga, ya kan, 2018 kasus bom Surabaya, ya kan, bom Surabaya keluarga kan, semuanya melibatkan keluarga, jadi ini udah sangat private karena keluarga, indoktrinasi terjadi di dalam rumah. Susah kita ngeceknya karena di dalam rumah kan. Nah 2018 perempuan keluarga. Terus tahun berapa kemudian bergeser ke perempuan muda, Zakia Aini. Ingat nggak yang dia datang ke Mabes ya. Ke Mabes Polri kan, dia perempuan muda kan, perempuan muda. Jadi bukan cuma yang dewasa. Datang langsung tembak langsung tembak kan. Nah itu kan udah bergeser ke perempuan muda. Zakia Aini ya kan, ada dua kalau nggak salah, Zakia. Siti Elina, kalau Siti Elina udah punya suami lah ya. Nah terus habis gitu bergeser lagi kan, sekarang pemainnya anak-anak. Ya kan, jadi 2025 ke sini sebenarnya anak-anak itu udah direkrut sejak 2017. Ya udah lama sebenarnya. Tapi kan kita nggak terlalu memperhatikan karena jumlahnya nggak banyak. Dan anak-anaknya masih termasuk paling rendah yang tadi saya bilang, paling muda umur 14 tahun. Nggak ada yang di bawah 14. Nah sekarang ini kan lebih muda ya, anak SD kan, 9-10 kan anak SD. Anak SD pun udah direkrut, jadi udah ada pergeseran lagi kan sekarang. Saya jadi teman saya nanya waktu saya kirim itu ya, sekarang anak-anak muda loh yang jadi targetnya. Seberapa serius ini? Maksudnya
dia mempertanyakan apa iya anak muda jadi punya potensi ancaman gitu loh. Iya. Apa mungkin anak muda bisa jadi ancaman buat keamanan negara gitu kan? Apa iya? Lah kalau anak mudanya ngelempar bom kan juga ancaman juga ya kan? Iya. Nah kayak kasus SMP SMA 72 lah ya. Yang meledak gitu ya. Yang bikin yang di masjid lah ya. Iya. Nah ini menarik juga. Nah ini juga ada pergeseran ideologi nih, V. Jadi kalau dulu kan kesannya sangat Islam banget. Iya. Iya kan? Yang narasi-narasi itu kan bernada Islam banget kan? Iya. Nada Islam banget. Nah, sekarang kan ada pengaruh far right wings. Ya, white supremacy. Sekarang kan mereka kiblatnya ke situ anak-anak muda. Nah, inilah anak-anak muda nggak melulu misalnya Allahu Akbar Araya Aliwa yang menjadi favoritnya. Tapi dia juga bisa memfavoritkan kelompok di luar sana yang kagak ada hubungannya sama ya kita yang kata teman saya nggak ada hubungannya sama kita yang coklat sawo mateng ini sawo busuk ya kan. Kan kulit kita sawo busuk bukan white supremacy, tapi mereka ternyata juga bisa menginspirasi. Jadi yang kayak kemarin kasus SMA 72 kan dia terinspirasi oleh gerakan white supremacy kan, yang dari mana, yang New Zealand kayak gitu ya. Nah itu saya juga pernah nemuin kasus pengeboman juga, dan dia terinspirasi oleh Paris Attack. Jadi itu udah lama banget loh. Yang Paris Attack itu tahun berapa ya? 2017 ya. 2016 atau 2017 karena aksinya dia tahun 2 dia ketangkap 2017 kalau nggak salah. Nah 2015 atau 2017 pokoknya tahun itulah ya, sebelum tahun 2020. Nah itu dia sudah terinspirasi loh. Tapi memang itu tidak mencuat gitu ya. Itu tidak mencuat ke permukaan karena orang masih melihat ideologi Islam terus nih. Kan selalu terorisme sama dengan Islam. Iya kan, selalu kan gitu. Terorisme sama dengan Islam. Nah dulu sebenarnya udah ada pergeseran itu. Dan anak muda yang melakukan, tapi nggak dilihat karena jumlahnya cuma 1 gitu loh. Ya maksudnya saat itu tuh orang masih belum berpikir masa orang kita terpengaruh sama white supremacy sih, nggak mungkin lah ya gitu kan. Padahal itu sebenarnya udah ada dulu gitu loh. Nah sekarang ini baru orang pas ngeliat kasus SMA 72 baru mereka wah ternyata nggak melulu harus Islam gitu kan. Jadi inspirasi yang membuat orang menjadi anak-anak muda terinspirasi itu bukan karena Allahu Akbarnya, tapi karena kegagahannya, karena kelihatan maconya. Karena kasus 72 kan lihat pakaiannya. Karena buat orang-orang itu pakaian itu matters, pakaian itu berpengaruh loh. Jadi kayak misalnya kan teman saya bilang nih, bukan teman, dia dulu mantan lah, pernah ditangkap. Kasus teror. Terus dia bilang gini, Mbak, kalau ada orang-orang Ikhwan yang biasa pakai pakaian Ikhwan, terus tiba-tiba dia berganti bajunya dengan pakaian casual kayak kita gitu ya, itu justru harus hati-hati. Kenapa, Mang? Dia pasti mau melakukan aksi. Gitu loh. Itu justru hati-hati kalau udah ganti baju gitu. Bawa pengantin itu ya. Jadi nah itu buat kita kan biasa aja pakaian, tapi ternyata itu enggak. Pakaian juga punya makna gitu, Vi. Justru malah kita salah ya kalau curiga sama yang pakaiannya pakai jubah, pakai topi Afghanistan itu. Pakul namanya pakul. Iya, jadi justru yang begitu malah lebih aman ya. Dia mungkin nggak mau ngapa-ngapain gitu karena kan identitasnya kelihatan. Orang curiga. Misalnya kalau orang kayak gitu masuk ke gereja kan orang curiga udah. Nah ini kesalahan menurut saya. Ahwat ini lucu kan kalau dia mau ngebom masuk ke gereja pakai jilbab panjang itu orang udah pasti curiga lah. Mau ngapain ke gereja? Ya kan. Nah itu. Nah kalau laki-lakinya udah bisa bukan berganti penampilan kan. Nah, kalau perempuannya mungkin nggak boleh ngelepas jilbab kayak gitu. Ketahan sama urusan syar'i ya. Urusan syar'i. Kalau yang laki kan asal masih nutup aurat masih belum boleh lah. Dan bisa nyesuaiin juga. Kayak yang di Sarina juga begitu ya Mbak ya? Ya, si Afif itu ya. Ya itu makanya si Afif kan ganti baju kan. Kan kita nggak nyangka kan. Loh kok teroris casual? Iya. Teroris malah saya kira polisi itu. Teroris kok pakai sepatu cats, pakai kaos, pakai jeans ya.
Nah, aku dapat informasi dari situ, dari salah satu mantan juga kan. Dia bilang justru kalau udah begitu yang harus dicurigai, Mbak. Gitu loh. Kalau yang masih dia pakai cingkrang itu mah aman lah. Aman ya. Aman lah dia bilang. Itu aman kalau yang kayak gitu, dia nggak akan ngapa-ngapain gitu kan. Oh, saya baru tahu. Oh, gitu ya, gitu kan. Justru seragam dinasnya itu yang kayak kita. Ya, seragam dia. Ini seragam dinas ya. Seragam dinasnya kayak gini, toto bom. Artinya ya jangan juga kita mengeneralisir orang yang celana cingkrangan itu teroris, ya kan? Karena belum tentu lah ya. Ya. Siapa tahu jamaah tabligh kan. Jamaah tabligh juga begitu kan. Kita suka nyangka ini kelompok apa ini. Ternyata ya cuma ngajak-ngajak orang sholat, ibadah. Kayak aku juga kemarin tuh sempat berprasangka buruk ya kan. Karena pas masuk ke masjid itu semua perempuannya pada cadaran kan. Wih, ini kelompok mana nih? Terus cadaran semua, terus saya kan satu-satunya yang pakai jeans ya di situ ya. Terus tapi saya lihat kok yang lain bercadaran cuek aja gitu kan. Tapi ternyata mereka Salafi ternyata. Jadi mereka tuh nungguin, kita tunggu dulu pemerintah keputusan lebaran kapan. Terus pas ternyata keputusan lebaran, oke, tanggal sekian. Jadi pemerintah bilang gini, ternyata dia ngikutin pemerintah gitu kan. Tapi Salafi itu. Ya, Salafi berarti mereka ya. Salafi, tapi ya itu yang lakinya cingkrangan. Terus pakai jidatnya hitam, terus pakai baju-baju yang sama lah dengan ikhwan-ikhwan yang dari kelompok sana ya. Perempuannya juga pakai cadaran sama dengan perempuan-perempuan dari kelompok sana. Tapi ini ternyata enggak. Karena saya lihat gini, saya dengerin kan ternyata dia nunggu lebarannya, nunggu keputusan pemerintah. Artinya dia tidak menganggap pemerintah togut kan. Iya kan. Terus dia bilang terus dia ngajinya masih sama kita lah, cuma beda di pakaian aja gitu loh. Cuma beda di pakaian, ya kan. Dia pakaiannya begitu, saya tanya, kenapa sih kalian pada pakai gitu? Ya kan saya penasaran juga ya, karena cuma saya doang yang nggak pakai gitu kan. Terus saya bilang, kenapa sih kalian pakai baju begini? Saya lihat semuanya pada pakai cadaran ya, bajunya panjang-panjang ya. Terus dia bilang, ya supaya gampang aja sholatnya. Jadi nggak perlu pakai mukena. Ya juga sih praktis, ya kan? Sebenarnya mereka juga ngomongin, Mbak, kenapa sih itu Mbak Dete pakai baju begitu? Kan jadi sama sama kita. Kan jadi mesti pakai mukena dia. Iya gitu, ya gitulah. Oke Mbak, terakhir Mbak, apa nih pesan-pesannya supaya ya terutama anak-anak muda anak-anak muda jangan sampai terpapar pemikiran-pemikiran radikal, terutama apa nih yang paling dikhawatirin nih dalam penggunaan sosial media, Mbak? Oke. Jadi gini, tadi aku nggak menyebut salah satu faktor yang membuat anak-anak muda rentan kan ya. Dia mudah terpapar karena mereka merasa kesepian. Ya kan, kesepian, atau dia juga mengalami pembulian. Ya kan. Nah, kayak kasus 72 itu kan pembulian. Terus juga ada kasus di mana setelah 72 ada lagi di Pangkal Pinang kalau nggak salah, yang anak SMA juga. Iya kan, tapi nggak serame yang 72 kan. Dia juga mengalami pembulian. Nah, ini saya pikir gini. Satu adalah memang kan di kita ini pembulian masih terjadi ya. Iya kan? Banyak lah gitu kan. Saya ngeliat kemarin di TikTok serem juga itu, anak perempuan ditendangin sama anak laki gitu kan. Saya bilang gila, ini sadis amat gitu. Nah, itu pembulian ini kadang gini. Ada ketika kita pelajari ya patternnya, polanya. Ketika kita pelajari, dan itu bukan cuma anak-anak muda, anak orang dewasa juga sama. Jadi faktor loneliness, kesepian, ketidakadaan arti. Jadi your eksistensi kita gitu loh ya. Eksistensi kita ketika kita tidak dihargai oleh lingkungan, kita tidak dihargai oleh keluarga, kita tidak dihargai oleh orang terdekat kita, itu membuat kita jadi rapuh. Nah, ketika kita rapuh, paham apapun yang bukan paham, kelompok ini kan tahu titik lemah kita di mana nih, ya kan? Nah, di titik lemah itu yang dimainkan, gitu. Misalnya titik lemah kita adalah kita tidak dihargai oleh keluarga misalnya, ya kan? Oh, dia rupanya butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ini. Nah, dia akan main di situ, akan memberikan apa yang kita kurang sebenarnya, apa yang kita kosong. Nah, saya pengen anak-anak muda nih kalau punya masalah,
kan sekarang ada sosial media ya. Iya. Orang kan bisa ngadu curhatnya ke sosial media kan. Ya mungkin dia butuh tempat untuk bercurhat. Tapi kalau di sosial media takutnya dibully juga. Iya. Iya kan. Jadi kalau ada masalah mungkin lebih baik cerita ke orang yang dia percaya. Ya, keluarin aja isi walaupun yang orang itu tidak bisa memberikan jalan keluar, tapi setidaknya unek-uneknya udah keluar. Ya kan? Jadi bisa kayak kasus 72 kan dia sebenarnya dibully katanya, dibully. Dan itu dia nggak punya teman kan karena orang ngebully ya kan, dibully dia. Nah, ini kan kasihan sebenarnya dia korban pembulian, ya kan? Nah, ini jadi buat anak-anak muda, pertama kalau kamu punya masalah, punya hal yang mau dikeluarin unek-unek. Kadang-kadang gini, dia nggak bisa cerita sama keluarganya, tapi dia bisa cerita mungkin sama teman-temannya, sama peer-nya, ya, peer to peer lah, ya kan. Kadang-kadang kita menyimpan itu dari keluarga, tapi kan bisa juga kita cerita ke teman. Ya kan, kadang-kadang teman lebih ngerti kita daripada orang tua kita, ya kan. Nah itu mungkin harus dikeluarin ke peernya, tapi peernya mungkin juga harus konsultasi dengan orang dewasa, ya supaya nggak berhenti di situ, gitu. Terus kedua, hati-hati dengan sosial media, jangan gampang percaya, karena sekarang ada AI, ya kan. AI itu bisa membuat yang nggak ada jadi ada. Ya kan, membuat yang tidak pernah terjadi jadi terjadi, ya kan. Jadi jangan percaya sepenuhnya kepada media sosial. Kalau bisa dicek and recheck dulu, ini benar-benar valid atau enggak. Karena jangankan anak muda yang Gen Z, Gen Alpha itu ya, kita aja yang dewasa ini itu sering percaya aja sama sosial media tanpa cross check gitu kan. Nah itu kita harus punya kemampuan kayak digital literasi, perlulah kita perlu melakukan semacam training digital literasi. Tapi ke kita sendiri, saya berharap anak-anak muda kita lebih kritis, lebih kritis terhadap sosial media. Jadi jangan percaya begitu saja apa yang ada di sosial media, termasuk konten-konten yang bernuansa agama. Ya kan, artinya gini loh, belum tentu juga imam yang muncul di sosmed itu adalah ustadz-ustadz yang bisa kita ada kan ustadz-ustadz yang macam-macam di sosmed tuh. Ada ustadz yang radikal, ada ustadz yang nggak radikal, moderat gitu kan. Nah jadi pilihlah ustadz yang tingkat resikonya rendah. Maksudnya tahu kan tingkat resiko rendah, artinya dia tidak masuk dalam kategori ustadz yang radikal, ya, sehingga ketika kita mendengarkan ceramahnya kita bisa belajar, bukan kemudian kita melakukan aksi. Artinya gini loh, kita kan belajar agama, mendengar ceramah dia untuk belajar agama, bukan untuk melakukan aksi kekerasan, ya kan? Sebenarnya tujuannya kan untuk belajar, tapi kita ketemu tempat yang salah aja, ya kan? Nah itu kalau bisa anak-anak muda lebih kritis lah. Anak-anak sekarang ini kan lucu ya. Maksudnya kalau saya lihat baca komen-komen netizen itu kan lucu-lucu. Artinya dia kritis. Cuma cara menyampaikannya kritis nggak kaku gitu ya. Lebih kekinian bahasanya. Nah itu kalau bisa juga kritisnya juga dalam bukan cuma komen, tapi juga melihat apakah ustadz ini pantas untuk dijadikan role model. Ya, apakah dia pantas untuk dijadikan role model? Apakah pantas kajian-kajiannya didengarkan? Mesti didengarkan? Dan kalau misalnya dia menyampaikan itu, coba cek lagi dengan sejarah. Jadi misalnya kayak gini, saya menarik baca tadi tentang komentar terhadap Ustadz Basalamah tentang penyerangan Mekah, ya kan? Nah dia kan bilang itu orang Iran yang gini kan, terus ternyata di counter sama ustadz yang lain bahwa karena dia pada saat itu ada di situ, ada di Mekah, gitu ya. Nah ini kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya menerima informasi, kalau bisa dia cross check dulu dengan sumber lain. Jadi jangan hanya mengambil dari satu sumber terus kemudian menjadikan sumber itu sebagai kebenaran sejati, ya kan? Nah, anak-anak muda saya berharap dia kritis, bisa melihat apakah informasi yang di-share di dalam
media sosial, mau TikTok, Facebook atau apapun, itu benar atau tidak. Jadi dia harus meng-cross check ke sumber lain. Jangan hanya percaya dari sumber itu aja, supaya dia tidak terjebak. Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam kelompok itu, terus kemudian dia berurusan dengan penegak hukum, kan yang rugi dianya. Dan satu hal, saya minta anak-anak muda jangan termakan bahwa ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu pasti berat. Dan jadi kalau kita ditangkap itu adalah konsekuensi perjuangan. Nah, jangan deh kalau kalian belum pernah ditangkap, memang kalian bisa ngomong gitu. Tapi kalau kalian udah pernah ketangkap, kalian akan tahu bahwa omongan itu percuma. Iya kan, omongan itu percuma. Jadi belum ngerasain cadong. Belum ngerasain cadong gitu kan, belum ngerasain gimana ditanya gitu, belum pernah ngerasain gimana nggak enaknya penjara, gimana tidak enaknya ketika kebebasan kalian direnggut. Ya kan? Nah itu buat saya itu bukan perjuangan, tapi itu bukan resiko perjuangan gitu loh. Tapi menurut saya itu kalian salah menginterpretasikan, ya, salah menelan informasi itu. Jadi buat saya itu bukan perjuangan. Karena kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya udah berhadapan dengan anak-anak yang pernah kena kasus terorisme dan kemudian masa depannya hancur. Ya, masa depan mereka karena nama mereka sudah masuk dalam list yang pernah kena kasus teroris. Daftar hitam lah, itu udah masuk daftar hitam. Satu, kalian nggak bisa, kalau kalian suka traveling, kalian nggak bisa traveling karena nama kalian udah ada di pihak imigrasi, ya kan. Terus kedua, kalau mau cari pekerjaan juga susah karena bisa jadi dikeluarin sama perusahaannya karena Anda punya catatan kriminal, gitu kan. Nah, jadi buat anak-anak muda, tolong hati-hati dan jangan mudah termakan propaganda atau narasi-narasi yang berbungkus agama, ya. Karena kalau Anda mengambil pelajaran dari tempat yang salah, kalian sendiri yang akan jadi kena imbasnya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dete. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita lihat nih, terutama nanti setelah sekarang lagi rame-ramenya konflik di Timur Tengah, apakah ada trik-trik baru nih, metode-metode baru nih yang masuk ke Indonesia, terutama pemikiran-pemikiran radikal ekstrim. Oke, terima kasih sahabat Beranda Podcast. Sampai jumpa di Beranda Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.